Ya, jadi hari ini kita akan apa ya, belajar bagaimana sih cara bawa motor kopling. Nah, hari ini saya kasih tutorial ya, gimana caranya kita bawa motor kopling ini, dan tentunya ada materi yang harus kita pahami dulu. Bagaimana cara kita bawa agar itu motor itu enggak tersendak-sendak ya, apalagi di lampu merah. Kita berhenti pas kita mau jalan lagi itu mati lagi, atau pada saat macet ya kan. Jadi ini tutorial yang saya kasih, jadi ada beberapa tips ya agar kita itu cepat paham dan enggak mati-mati. Oke, oke. Jadi ya pertama kita nyalakan motornya dulu ya. Nah, jadi kalau misalnya posisi sudah nyala kayak gini ya. Oke, jadi untuk di motor-motor itu kan beda-beda tipe ya. Ada kayak itu persinalan satunya itu kita tekan kayak gini aja. Untuk persinalan keduanya ditekan aja lagi sampai ke 5 atau 6 itu ditekan aja kayak gini. Cuman khusus motor standar ini persinalan satu itu tekan satu tadi kan. Untuk kedua itu naik, ini satu, dua, tiga, empat, lima itu dicongkel. Nah, jadi caranya itu kita nggak boleh langsung dilepas ya. Jadi kita itu harus lepas pelan-pelan seperti ini misalnya. Nah, jadi kita pelan-pelan kayaknya. Kalau udah jalan lepas saja kayak gini, ya kan? Oke, jadi pelan-pelan aja kayak gini. Kita sudah masukkan personal satu kan, pelan, lepas. Nah, ini kan udah jalan, lepas saja, ya kan? Jadi seperti itu aja. Kita pelan-pelan saja, apa ya? Eh, lepasin koplingnya ya. Jangan langsung dilepas koplingnya ya. Jadi dimasukkan, kita netralkan dulu ya. Ini posisi netral ini ya. Nah, kita masukkan persinalan satu, tapi kita tekan dulu koplingnya. Nah, setelah ditekan sampai full ya, masukkan persinalan satu, kita lepas pelan-pelan. Nah, langsung jalan, ya kan? Gimana kalau misalnya kita nggak kita nggak tekan tuas koplingnya ya, langsung saja masukkan persinalannya. Nah, kan ini tersendak ini. Kalau misalnya kita nggak tekan tuas kopling, langsung kita masukkan gigi satu itu lompat ya. Jadi hati-hati buat pemula ya. Jadi kita harus tekan koplingnya dulu. Jadi tekan kopling, masukkan persenelan, jalan. Nah kan? Nah kan? Jalan ini. Jangan langsung dimasukkan persenelan ya. Ini kan netral nih. Langsung dimasukkan persenelan satu ya. Saya coba nah. Tuh kan? Ini nggak boleh kita lakukan. Oke, paham? Oke, lalu selanjutnya bagaimana kalau misalnya saya apa ya? Biasanya ini terlalu lama. Ini biasa juga pemula nih, terlalu lama lepas kopling. Kalau terlalu lama lepas kopling, motor itu akan apa? Ngeraung-ngeraung gitu kan. Artinya motor ini sudah mau melaju, cuman kita tahan itu dengan koplingnya. Contohnya ya, masukkan personal satu, ini, ya kan, ngeraung-ngeraung kan. Jadi belum bisa. Ini kita tahan pakai kopling ini. Jadi motor ini antara mau melaju tapi kita tahan dengan koplingnya. Jadi kopling ini jangan terlalu lama kita tahan ya kan. Koplingnya jangan terlalu lama. Begitu kita udah persinalan satu nih, kita lepas saja. Nih, lepas sedikit. Langsung aja lepas jalan. Ya kan? Jadi kita jangan terlalu lama lepas, jangan juga terlalu cepat ya kan. Kalau kita terlalu cepat untuk lepasnya ya, misalnya contoh, kita terlalu cepat lepasnya ya. Ini kita netral dulu. Nah, ini netral ya, posisi netral ini. Posisi netral, masuk, tekan tuas kopling, masukkan persinelan, tapi kita langsung lepas koplingnya ya. Ya kan? Kan lompat juga seperti yang tadi ya, yang tanpa apa ya, kita tekan tuas koplingnya ya.
Jadi itu yang perlu kita apa ya, kita perhatikan. Kalau kita bawa kopling itu jangan terlalu cepat itu untuk lepas tos koplingnya, dan jangan juga terlalu lama. Kalau terlalu lama motor ini kayak udah mau melaju gitu kan, cuman kita dengan koplingnya ya kan. Jadi motor ini nggak melaju-melaju, akan ngerang-ngerang gitu. Ini biasanya banyak terjadi di ketika lampu merah atau pada saat macet ya. Jadi santai aja, kita nyalakan dulu ini posisi netral ya. Jadi santai aja, kita masukkan persenelan satu, tekan tuas remnya kan, tekan tuas dulu, terus persenelan. Kalau enggak langsung di persenelan kan lompat tadi kan. Nah pelan-pelan aja kita naikkan gas, lepas pelan-pelan. Nah ini udah melaju, lepas aja. Nah ya kan, gampang ya kan. Ini yang perlu juga diperhatikan, gimana kalau misalnya para pemula ini itu di keadaan macet ya. Biasanya ini apa ya, panik ya kan, karena takut motornya mati. Jadi main-main kopling terus, main kopling terus, sehingga motornya itu ngerang-ngerang ya kan, kayak teriak-teriak gitu kan. Jadi sebenarnya simple aja. Kalau misalnya ini macet banget ya kan, kita misalnya ini kayak udah jalan ini kan, kita udah jalan misalnya ya, kita munduran dulu ya. Misalnya kita udah jalan nih, nah terus macet, kita tekan rem bersamaan dengan tuas tuas koplingnya ya. Tuas kopling kita tekan, terus kopling kita tarik, tapi gas tetap normal ya kan. Takutnya motor kita itu gasnya rendah ya, pasti mati kan. Jadi gas juga kita jaga kestabilannya ya, biar motor nggak mati. Jadi kopling juga kita tekan agar nggak mati. Misalnya macet ini kan, jalan macet lagi, ngerem sambil tas kopling ngerem, kita ngerem tas kopling juga ditarik ya kan, biar motor ini nggak mati. Pokoknya sepandai-pandai kita lah agar motor ini nggak mati ya kan. Jadi kalau macet itu memang kita banyak main kopling ya kan, karena kita jaga agar motor ini tidak mati. Saya kasih contoh lagi ya, misalnya ini kita udah jalan ya kan, waduh macet ini di depan, kita ngerem seperti biasa, tapi kita tarik pas koplingnya ya kan, kita tarik pas kopling. Nah ini kita berhenti, nah misalnya udah jalan lagi, lepas saja kayak kita baru mau jalan ya kan, kayak begitu saja, simple kan, nggak terlalu, nggak, pokoknya kita nggak usah panik-panik lah. Kalau kita panik itu biasanya itu kita bikin kesalahan, itu bahaya, itu takutnya motornya lompat lagi ya kan, mati, akhirnya panik di belakang udah klakson, waduh. Jadi kita tetap santai, cool ya, sih kayak di pantai aja. Jadi itu ya tadi ya, kalau misalnya macet kita main-main di kopling aja. Macet kita ngerem, tapi tas kopling kita tarik biar motor nggak mati. Ini jalan ya kan, sama berhenti saya tarik tas koplingnya ya kan, motornya nggak mati. Cuman ini ngerem juga ya, biar nggak kita tabrak yang di depan kita ya kan. Kalau kita cuman tos kopling nggak ngerem ya, kita hantam di depan kita ya kan. Sekarang kita tes untuk reading ya, atau kita langsung coba di jalan ya. Bagaimana caranya kita tes di jalan ya. Kita langsung tes saja ya. Oke, jadi ini kan kita sudah jalan ini ya kan, kita sudah jalan ini posisi tidur, kita tekan koplingnya ini, rem juga. Nah lepas pelan-pelan lagi, harus pelan-pelan. Kapan kita apa ya, gegabah gitu kan, kita langsung start, itu motornya mati lagi. Kalau misalnya udah jalan gini, kita langsung cetak aja ini kopling. Nah ini posisi tidur lagi, rem, tekan tes kopling, turunkan persenelan, mulai lagi pelan-pelan gas. Nah kan, intinya kita turunkan persenelan, jangan ke netral ya. Biasanya juga kita lupa itu netral, motornya sampai ngerang-ngerang, oh ternyata netral ya kan. Jadi pelan-pelan saja, kita
kita ini udah stabil, mau belok kanan kan, pas kopling rem. Kalau aku gitu turun persinilan lagi, lepas pelan-pelan lagi koplingnya. Nah, karena ini persinilan 1 kan, lepas pelan-pelan, nah udah jalan. Mau naik lagi nih. Nah, gitu aja, kita aja nah. Karena mau ngerem kan, ini jadi pas kopling ini kayak keren juga caranya bekerja itu. Ini menjaga agar motor kita itu nggak mati. Nah, ini di depan ini kita mau ngerem ya kan, kita kopling sambil nih gas juga kita stabilkan gasnya biar nggak mati. Turunkan persinilan, saya lupa turunkan ini. Nah, terus persinilan 1 kan kita gas pelan-pelan. Nah, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Oh, tekan lagi karena mau ngerem kan, lepas lagi pelan-pelan. Nah, lepas pelan-pelan. Nah, akhirnya sudah stabil, lepas saja. Langsung naikkan persinilan, tekan aja. Nah, ya kan? Karena kayak udah stabil gini kan, lurus kayak gini kan, kecepatan juga udah tinggi, langsung aja. Tak. Ya kan? Gas lagi. Tak. Nah, kapan kita tekan gas kopling lagi? Kalau kita mau meeting atau kita mau turun kecepatan, misalnya masuk ya kan? Nah, tekan gas kopling. Jangan lupa rem. Nah, sambil kita mau jalan kan, lepas pelan-pelan lagi. Nah, kita mau belok kiri nih, tekan gas kopling dan rem. Nah, turunkan persinilan, jangan lupa. Aku turunkan persinilan 1 nih, gas pelan lagi. Nah, karena kita persinilan 1 otomatis napasnya pendek ya kan, langsung naikkan. Nah, cetak aja. Kalau udah kayak gitu tuh nggak usah kita lama-lamain lagi. Kalau misalnya kita udah lurus tadi kayak gini kan, tapi kita lamain nih lepas kopling nih, kita agak lamanya gitu. Nah, kita misalnya nih contoh, saya mau naikkan, tapi saya udah naikkan kan, tapi saya lepas lama, motornya ngeraut ya kan, teriak-teriak mama uang ya kan. Ya, jadi pelan-pelan aja, langsung aja. Jadi kayak jedanya itu jangan terlalu lama kalau udah stabil kayak gitu. Kecuali nih kita kecepatan rendah kan, pelan-pelan lagi. Nah, intinya kalau kecepatan rendah kita langsung mau naik persinilan, itu pelan-pelan lagi kita memulainya, kayak dari nol kita kayak baru mau jalan gitu kan, otomatis kita lepas pelan-pelan. Tapi kalau udah stabil kayak gini, ngapain lagi kita pelan-pelan, cetak bersamaan dengan kopling bisa itu, atau dulukan ya, tas kopling kita pencet terus koplingnya tas kopling kita tarik terus naikkan persinilan. Intinya lebih duluan tas koplingnya ketimbang naikkan persinilan, karena kalau persinilan dulu kita naikkan itu nyeram gitu. Nah, kita ini mau masuk, kita lagi tas kopling ambil persinilan, karena kita kecepatan rendah, pelan-pelan lagi lepasnya ya kan. Naik lagi, langsung aja kita, jangan dilama-lamain. Kalau kita lama-lamain lagi, jangan, itu ngeram-ngeram lagi tuh motornya itu. Udah stabil kayak gini kan, langsung aja cetak. Nah, intinya ini kopling ini pengatur ya. Sebenarnya kalau kita udah stabil ya, misalnya ntar kita agak jaga jarak dulu. Misalnya udah stabil, ini udah stabil nih, tanpa tekan pas kopling juga bisa sebenarnya untuk naik ya. Ini saya tanpa tekan pas kopling ya, langsung aja naikkan persinilan. Ini saya naikkan nih, tanpa tekan pas kopling ini. Nah, ya, karena mengerem, tekan pas kopling, rem juga, turunkan persinilan dan gas lagi pelan-pelan dan lepas pelan-pelan. Kalau kita langsung lepas lagi mati itu. Intinya kalau kecepatan kita itu udah turun drastis, itu kita mulai dari nol. Jadi kita turunkan persinilan terus lepas pelan-pelan. Nah, gimana kalau misalnya udah stabil ya kan? Kalau tadi kan udah stabil, terus kita naikkan persinilan sampai kita tarik pas kopling. Ini saya naikkan kan, aman ya kan? Gimana kalau kita turunin tanpa tekan pas kopling, itu motornya ngerang-ngerang nih. Nah kan, jadi gunanya nih sebagai penyempurna sebenarnya kopling ini. Jadi kita gas ini kan, saya
mau naikkan lagi langsung aja kita tak 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 gitu aja, cepat-cepatan aja, itu tidak usah lama-lamain lagi. Karena kita mau ngerem ya, kita mau belok kanan kan, kita ngerem, tarik ke koplingnya, turunkan persenelan, jangan lupa. Jangan sampai kita masuk tikungan itu persenelan itu kita umpat ya. Nah, cetak aja. Nah, ini udah stabil lagi nih. Cetak. Nah, kita lagi. Ya, saya sudah bilang tanpa kopling itu udah seimbang ini, tanpa kopling kita naikkan persenelan itu aman. Nah, kita mau berhenti nih. Tekan rem, pas kopling, turunkan persenelan. Terus lepas pelan-pelan ya, karena kita kecepatan rendah lagi nih. Lepas pelan-pelan. Nah, tarik, lepas, gitu aja. Kalau udah, pokoknya kita udah mau naikkan gas itu aja. Nah, saya tidak tekan lagi lama-lama kan. Kalau udah jalan tinggi, nah, gitu aja. Yang jadi persoalan itu ketika macet, atau misalnya kita mau berhenti atau turun kecepatan, misalnya ada posisi tidur atau agak macet di depan, itu sih jadi kendala depannya. Jadi kita memainkan kopling ini kan taruh di depan kan, tekan kopling tidak kopling ya. Nah, jalan lagi, lepas lagi pelan-pelan ya kan. Nah, nih saya jaga keseimbangannya ini. Nah, udah jalan gini, udah lepas rem, lepas kopling. Karena saya mau naikkan persenelan ini, ya saya naik, tekan terusnya lagi. Nah, saya mengereng. Nah, turun kopling. Nah, lepas lagi pelan-pelan. Nah, gitu. Nah, saya mengerem, tarik gas kopling, turun persenelan, lepas lagi pelan-pelan. Nah, tarik. Nah, kita kan tarik gas kopling, lalu naikkan persenelan. Lagi. Depan tikungan, kita turunkan gas, kita ngerem, tarik gas kopling, turunkan persenelan. Kita turunkan ke persenelan 1 nih. Nah, terus mulai lagi dari nol, pelan-pelan lepasnya. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Jadi kita tarik lepas sambil naikkan ya persenelannya. Itu aja, simple. Jadi tidak terlalu sulit sih, intinya kita lebih banyak biasakan untuk belajar. Kalau Anda punya motor kopling di rumah, pakai aja, belajar seharian itu pasti masih bisa. Karena sudah ada materi yang kalian pelajari ya kan, kalian pahami. Kalau misalnya dari ini berapa apa aja Anda pelajari, langsung bawa motor kopling di rumah, bawa kabur aja, langsung belajar. Sebelum seharian itu penuh itu isi 20.000 sampai habis bensinnya itu udah tahu itu bawa kopling itu. Itunya udah bisa bawa motor ya kan. Kalau pemula langsung bawa kopling itu, aduh, itu ada sulit ya. Karena butuh belajar juga untuk membawa motor dulu ya. Kalau udah bawa motor lalu belajar bawa kopling itu mudah ya kan. Kita main-main aja koplingnya, cari aja gimana caranya ya kan, cara beranya. Cuma kalau bagi saya baru lagi belajar kopling itu kan, udah bawa motor, belajar kopling itu kayak gimana rasanya, kayak motor ini kayak jalan sendiri tuh kalau kita udah lepas koplingnya itu. Kalau kita proses lepas koplingnya pelan-pelan itu kayak jalan sendiri gitu tuh, kayak ringan gitu, kayak motor ini juga. Itu yang saya rasakan itu. Jadi tidak ya, semoga bermanfaat video ini ya. Jadi saya Muhammad mengucapkan banyak terima kasih yang telah sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan ya. Dan jangan lupa di like dan comment dan subscribe ya. Kalau ada butuh bantuan silakan aja di komen, nanti dikasih bantuan ya kan, bantuan maksudnya tentang seputar video kita lah ini ya kan. Jadi saya Muhammad mengucapkan banyak terima kasih ya, dan jangan lupa untuk tetap selalu belajar.